Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan membacakan soal yang sering keluar pada tes P3K. Silakan Bapak Ibu menyimaknya. Mudah-mudahan walaupun tidak sejenis, sama, tapi bisa sejenis. Baik, kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Orang kafir Quraisy yang mendatangi Rasulullah untuk mengajak kompromi bergantian dalam melaksanakan ibadah sehingga turun surat Al-Kafirun adalah A. Utbah bin Rabi'ah, B. Abdul Muttalib, C. Abu Jahal, D. Ubay bin Khalaf, E. Salman Al-Farisi. Siapa nama kafir Quraisy yang mengajak kompromi Nabi bergantian dalam melaksanakan ibadat? Jawabannya adalah C. Abu Jahal. Soal yang kedua. Apabila ada mad tab'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, terdapat hukum bacaan A. Mad far'i, B. Mad badal, C. Mad wajib muttasil, D. Mad jaid munfasil, E. Mad aridi disukun. Mad tab'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Maka jawabannya adalah mad wajib muttasil. C. Soal yang ketiga. Apabila mim mati bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacaannya adalah A. Idhar syafawi, B. Ikhfa syafawi, C. Iklab, D. Idgham mimi, E. Idgham bi gunnah. Mim mati bertemu dengan huruf mim, bacaannya adalah idgham mimi, yaitu D. Soal yang keempat. Al-Kahfi dijadikan nama sebuah surat mengandung arti A. Gua, B. Gunung, C. Pemuda, D. Penghuni surga, E. Pertolongan Allah. Kahfi adalah nama surat yang artinya A. Gua. Soal yang kelima. Berikut ini adalah kandungan surat Al-Kafirun kecuali A. Tidak ada persamaan cara ibadat umat Islam dengan orang kafir, B. Kita dilarang menyembah sembahan orang kafir, C. Kita diperintahkan untuk fanatik terhadap agama, D. Kita dianjurkan untuk fanatik golongan, E. Kita dilarang bekerja sama dengan masalah Al-Quran dan akidah. Jawaban yang tepat adalah kita dilarang bekerja sama dengan Al-Quran dan akidah. Jawabannya adalah E. Nomor 6. Dalam surat Yunus ayat 41, orang yang sudah melakukan dakwah Islam tetapi yang diajaknya tetap mendustakan, maka A. Tanggung jawabnya semakin berat, B. Akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat, C. Akan disiksa bersama orang-orang yang sesat, D. Terbebas dari beban tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakannya, E. Harus tetap sabar karena Allah mencintai orang-orang yang sabar. Maka yang benar adalah surat Yunus ayat 41, yaitu D. Terbebas dari beban tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakannya. Soal yang ketujuh. Surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan A. Sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, B. Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, C. Di Mekah, D. Di Madinah, E. Di Saudi Arabia. Surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan. Jawaban yang tepat A. Sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah.
Soal nomor 8. Malaikat yang menanyai manusia di alam kubur adalah malaikat A. Rakib dan Atid, B. Jibril dan Mikail, C. Israfil dan Israel, D. Malik dan Ridwan, E. Munkar dan Nakir. Jawaban yang tepat mana? Adalah I. Munkar dan Nakir. Soal nomor 9. Dampak positif dari meyakini adanya hari akhir adalah A. Bekerja keras, B. Berhati-hati dan waspada dalam menjalani hidup, C. Rajin beribadat dan tidak peduli terhadap kehidupan duniawi, D. Fanatik golongan, E. Menginfakkan seluruh harta bendanya. Dampak positif dari meyakini adanya hari akhir adalah B. Berhati-hati dan waspada dalam menjalani hidup. Soal yang ke-10. Hari kiamat disebut Yaumul Jaza. Artinya A. Hari perhitungan amal manusia, B. Hari kebangkitan dari kubur, C. Hari pembalasan, D. Hari berkumpulnya semua manusia di akhirat, E. Hari pertanggungjawaban semua amal perbuatan. Hari kiamat disebut Yaumul Jaza artinya adalah C. Hari pembalasan. Soal selanjutnya. Alam dunia bagi manusia berfungsi sebagai mazra'atul akhirah, artinya adalah A. Tempat untuk menentukan jalan hidup, B. Kesempatan untuk mencari kesenangan dan kebahagiaan, C. Mencari ilmu sebanyak mungkin untuk bekal akhirat, D. Mempersiapkan bekal kehidupan akhirat, E. Menanam perbuatan untuk masa depan. Mazra'atul akhirah adalah D. Mempersiapkan bekal kehidupan di akhirat. Soal ke-12. Membiarkan orang lain memenuhi hak dan kewajibannya adalah arti dari A. Demokrasi, B. Transparansi, C. Solidaritas, D. Toleransi, E. Loyal. Membiarkan orang lain memenuhi hak dan kewajibannya adalah arti daripada D. Toleransi. Nomor ke-13. Menurut surat Al-Baqarah ayat 26, menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu menjadi sesat dan fasik dikarenakan A. Saling memaksakan kehendak, B. Saling memfitnah, C. Tidak adanya saling keterbukaan, D. Kebodohannya, E. Tidak adanya saling menghormati. Jawaban yang tepat adalah D. Karena kebodohannya. Soal yang ke-14. Dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 disebutkan bahwa melaksanakan salat Jumat hukumnya adalah A. Wajib ain, B. Sunat ghairu muakkad, C. Wajib kifayah, D. Mubah, E. Sunat muakkad. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 disebutkan bahwa melaksanakan salat Jumat hukumnya adalah E. Wajib ain. Soal ke-15. Surat Al-Quran yang ke-62 dan terdiri atas 11 ayat adalah surat A. An-Nisa, B. Ar-Ra'du, C. Al-Jumu'ah, D. Al-Baqarah, E. As-Saffat. Surat yang ke-62 terdiri dari 11 ayat adalah surat C. Al-Jumu'ah. Nomor 16. Allah memerintahkan hambanya yang beriman agar berlaku adil. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat A. Al-Baqarah ayat 115, B. An-Nisa ayat 135, C. An-Nisa ayat 225, D. An-Najm ayat 39 sampai 42, E. An-Nisa ayat 153. Jawaban yang tepat yaitu Allah memerintahkan hambanya yang beriman agar berlaku adil dalam surat An-Nisa ayat 135. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti.
Soal ke-17. Orang yang memiliki sifat ridha akan selalu A. Adil, B. Sengsara, C. Sabar, D. Lapang dada, E. Gelisah. Orang yang memiliki sifat ridha akan selalu, jawabannya adalah C. Sabar. Selalu sabar. Jawabannya adalah C. Silakan Bapak Ibu menuliskan di kolom komentar bila ada masukan ataupun tambahan lain. Soal 18. Sikap ridha terhadap takdir yang benar adalah sebagai berikut, kecuali A. Selalu bersyukur kepada Allah, B. Selalu ingat kepada Allah, C. Sabar dalam melaksanakan kewajiban, D. Selalu mengerjakan amal soleh, E. Kecewa jika usahanya gagal. Jawaban yang tepat adalah E. Kecewa jika usahanya gagal. Soal ke-19. Perbuatan yang mendatangkan manfaat bagi diri, keluarga dan seluruh umat manusia disebut A. Adil, B. Bijaksana, C. Syukur, D. Amal saleh, D. Ridha. Mendatangkan manfaat bagi diri sendiri, keluarga dan seluruh umat manusia disebut D. Amal saleh. Perbuatan amal saleh yang mendatangkan manfaat. Soal 20. Sifat ridha merupakan sifat yang dapat A. Membangkitkan seseorang meraih kemajuan, B. Memenangkan pikiran, C. Dipakai untuk bermalas-malasan, D. Menimbulkan sifat iri terhadap orang lain, E. Menjauhkan dari sikap tidak puas. Membangkitkan seseorang meraih kemajuan, menenangkan pikiran, dipakai untuk bermalas-malasan, menimbulkan sifat iri terhadap orang lain, E. Menjauhkan dari sifat tidak puas. Sifat ridha merupakan sifat yang dapat membangkitkan seseorang meraih kemajuan. Jawabannya adalah A. Soal 21. Surat Al-Kahfi dinamai juga Ashabul Kahfi yang artinya A. Pemuda-pemuda yang beriman, B. Penghuni gua, C. Penghuni neraka, D. Orang yang mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, E. Hamba Allah yang sesat. Surat Al-Kahfi dinamai juga Ashabul Kahfi yang artinya B. Penghuni gua. Ashabul Kahfi. Surat Al-Kafirun berisi tentang anjuran untuk A. Berbuat baik kepada sesama manusia, B. Beriman kepada Allah, C. Menyantuni kaum du'afa, D. Berbakti kepada orang tua, E. Bertoleransi. Surat Al-Kafirun berisi yaitu E. Toleransi. Soal yang ke-23. Kematian setiap makhluk yang bernyawa dari kehidupan dunia yang fana dinamakan A. Bencana, B. Tanda-tanda kiamat, C. Kiamat sughra, D. Kiamat kubra, E. Musibah. Kematian setiap makhluk yang bernyawa dari kehidupan dunia yang fana dinamakan C. Kiamat sughra. Ya, soal yang ke-24. Nabi Muhammad SAW bersabda, bekerjalah kamu untuk kepentingan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu A. Mati besok, B. Tidak akan mati, C. Berkumpul bersama keluarga, D. Akan meninggal dunia, E. Segera menghadap Allah. Jawaban yang tepat adalah beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Jawabannya adalah A. Tepat sekali. Soal ke-25. Setelah sangkakala pertama dibunyikan sebagai awal hari kiamat, ditiupkan sangkakala yang kedua untuk mengawali yaumul A. Jaza, B. Hisab, C. Mizan, D. Ba'as, E. Fasal. Jawaban yang tepat adalah D. Yaumul Ba'as, hari kebangkitan. Soal ke-26.
Salah satu tanda kiamat besar atau kubra sudah dekat adalah A. Banyak terjadi gempa bumi, C. Pembunuhan merajalela, C. Fitnah muncul di mana-mana, D. Rusaknya Kaabah, E. Banyak terjadi longsor. Salah satu tanda kiamat kubra adalah D. Rusaknya Kaabah. Soal 27. Sebelum kiamat terjadi, manusia yang telah mati menunggu dan menanti di alam A. Akhirat, B. Barzah, C. Mahsyar, D. Maya, E. Ghaib. Sebelum kiamat terjadi, manusia yang telah mati menunggu dan menanti di alam, yaitu B. Alam Barzah. Soal ke-28. Kiamat terjadi akibat alam kehabisan bahan bakar hidrogen. Teori tersebut berdasarkan pemikiran ilmu pengetahuan yang dikemukakan oleh A. Sir James Zain, B. Ahmad Baikuni, C. Kaiden Planetarium New York, D. Abu Hanifah, E. Ibnu Rushd. Kiamat terjadi akibat alam kehabisan bahan bakar hidrogen. Ini teori siapa? Teori daripada Sir James Zain. Sir James Zain. Soal ke-29. Surat Al-Kahfi terdiri dari 110 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah, merupakan urutan surat yang ke A18, B17, C15, D14, E10. Jawaban yang tepat adalah A urutan ke-18. Soal ke-30. Surat Al-Baqarah termasuk surat Madaniyah. Al-Baqarah artinya A. Sapi betina, B. Lebah, C. Nyamuk, D. Sapi jantan, E. Lalat. Jawaban yang tepat Al-Baqarah adalah sapi betina. Wallahu a'lam bissawab. Di mana ada kesalahan kesilapan baik pada video ini adapun pada video-video yang lain, kami mohon maaf. Silakan Bapak Ibu share, like dan komen. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada kita semua dan insyaAllah lulus semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.